berulang lah beribu-ribu kali, ratus-ratus kali. Datang kan? Tapi ini kita udah datang. Jadi. Ini konsep dari Papi. Dia tolong foto fotonya dulu sebentar. Tunggu bikin no. Karin rasanya gimana nih? Ceritanya mungkin seperti apa? Kan berencana tadinya mau datang sama semuanya pada tadi ini dan hari ini melaksanakan pastinya saya sampai saat ini masih belum bisa pengen nyusul rasanya. Cuma makanya ini dia udah punya dress code yang memang sudah dibuat oleh panitia. Cuman kemarin pas selesai pemakaman, Bun, aku mau pakai baju yang konsepnya Papi aja, yang udah dibeli sama Papi. Papi, ini kami udah di sini. Kak Karin. Kak Karin, punten. Ini kan beliau belum genap 7 hari ya masuknya. Mungkin gimana sih, kan di rumah pasti masih ada peninggalan almarhum ya, kayak barang-barang dan segala macam. Mungkin ada rencana kedepannya diapain gitu, disumbangkan atau seperti apa sih Kak Karin? Karena barang-barangnya itu jauh dari kata mewah. Barang-barang suami saya itu semuanya rongsokan ya. Jadi mungkin akan kita museumkan, yang harganya itu cuma 50.000, cuma 10.000 yang dia beli di Jatinegara di tempat rongsokan. Tapi itu sangat berharga karena dia seniman yang gila. Dia seniman yang gila. Dia jauh dari kata kemewahan. Semua koleksinya itu barang-barang yang rusak, barang-barang yang hancur, dan mencari itu susah. Kalau barang-barang yang mahal, yang branded bisa dibeli di mana di situ. Kalau ini dia mencari itu susah. Jadi rencana akan kita simpan, akan kita abadikan. Karena kebetulan kita berada di panggung seni, terkadang properti yang dia beli itu bisa dipakai untuk kita pentas, untuk kita pertunjukan. Jadi dijadikan properti. Tapi untuk proyek ini sebetulnya seperti ini kan ternyata baru pertama ada cerita juga. Ternyata mungkin bisa ternyata maksudnya ini gitu, proyek pertama dan terakhir. Iya, proyek terakhir. Ya kita berharapnya ini tuh goalnya sama apa sih, first time-nya satu film bareng sama Papi gitu, Q di film ini gitu. Semangat kita yang luar biasa gitu. Tapi ternyata Allah berkata lain. Kenapa akhirnya bisa jadi main bareng di sini? Ya nggak tahu. Jalannya Tuhan mungkin. Jalannya Tuhan. Apa mungkin sebelumnya memang dari almarhum sendiri memang melihat potensi dari sang anak akhirnya diikut sertakan dalam film ini? Enggak. Dia itu ayah yang tidak pernah mendorong anaknya untuk ayo kamu casting, ayo kamu ini. Tapi dia aksi sendiri. Dia berlatih teater, diam-diam akhirnya anaknya ngikutin. Dia tidak pernah nyuruh, ayo kamu casting di sini, ayo kamu main film di sini, ayo, tidak pernah. Dan tidak pernah membawa-bawa nama besarnya gitu untuk anak-anaknya semua. Ngalir aja sih. Pengalaman syuting mungkin yang dikasih Pengalaman syuting yang paling berkesan. Apa ya? Di film ini? Ada di satu scene menuju ending film ini, dimana aku sangat merasa kasihan sama Papi yang kondisinya sangat gimana ya? Bukan, kondisinya sangat tidak layak. Jadi di peran ini dia itu buta. Nah seharusnya pada saat membuat makeup effect itu bisa sebenarnya diakalin ketika matanya harus ditutup, ketika matanya harus dipakai makeup effect gitu. Sebenarnya dia masih
bisa melihat sedikit, kalau bisa jalan gitu, bisa lihat kanan kiri. Tapi dia nggak mau, dia bener-bener kepengen matanya tuh apa, sama orang makeup saya bilang bisa nggak dibuka sedikit gitu biar bisa lihat kalau jalan. Terus udah diem aja dia. Jadi dia buta, syuting ditutup matanya dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh tuh dia merem gitu, ditutup matanya. Saking totalitasnya dia. Maksudnya kadang matanya sudah tidak bisa lihat. Yang sebelah memang udah nggak bisa lihat, tapi karena keperluan make up efek pada saat itu, jadi si mata di dalam itu harus ditutup yang sebelahnya supaya make upnya tuh sempurna gitu. Sebenarnya bisa diakalin sama tim make up, misalnya dibolongin, makanya kita bilang dibolongin aja biar Kang Epi bisa lihat gitu. Tapi Kang Epinya nggak mau, dia nggak mau merusak make up yang sudah jadi, dia tidak mau membuang waktu, dia tak mau. Udah Bunda diem, jangan banyak ngomong, udah diem, saya sudah nyaman dengan seperti ini. Tunggu sampai jam 4 pagi. Totalitasnya. Dan itu dia ngecat rambutnya sendiri. Rambut putih sampai putih itu dia ngecat sendiri. Sampai di bleaching sendiri sama dia sampai 10 kali sampai rontok. Dia nangis itu. Sampai diambil gini rambutnya rontok, ini dia lihat nih. Di apartemen. Dicuci lagi, di bleaching lagi, dicuci lagi sampai dipegang tuh rontok habis gitu. Saking dia mau totalitas rambutnya supaya kelihatan putih karena keinginan dari direkturnya supaya dia yang putih. Totalitasnya luar biasa. Kalau berat mungkin lihat sosok seperti apa?